aku pengen kasih kalian movie update. Yang pertama ada movie update dari biografinya Whitney Houston, salah satu penyanyi yang bisa dibilang penyanyi handal lah ya, penyanyi yang udah tidak diragukan lagi kiprahnya, ya kan. Akan dibuat dan Naomi Ekal akan memerankan Whitney Houston. Ya aku komen dulu ya. Aku sebenarnya kaget gitu ya. Akhirnya Whitney Houston ini dibuat juga biografinya, karena Whitney Houston ini salah satu penyanyi yang aku sering dengar lagunya. Walaupun aku lahir di tahun 2000 ya, tapi aku ngerasa bahwa lagu-lagunya Whitney Houston ini selalu membuat aku enjoy untuk mendengarkannya, dari tekniknya, dari segala macamnya, dari cara dia menyanyi, dari musiknya, dari pokoknya semua aspek dari si lagunya itu membuat aku ingin berdansa lah, membuat aku ingin bisa dibilang ingin nyanyi terus lah gitu ya. Akhirnya biografinya ini dibuat. Iya, aku tahu beberapa biografi biasanya hanya berkutat di pendapatan yang begitu-gitu aja, tapi maksudnya untuk para penyuka atau para fans dari orang yang dibuatkan biografinya itu, mungkin itu akan menjadi sebuah hiburan tersendiri gitu ya. Naomi Ekal, I don't know how to pronounce her name, akan memerankan Whitney dalam filmnya ini. Whitney Houston sudah menghasilkan beberapa lagu yang seperti All You Wanna Dance With Somebody yang menjadi judulnya juga dari film ini, dan juga ada When You Believe, ada juga lagu-lagu yang sama kuatnya dari Whitney Houston sebelumnya gitu ya. Dari lagu-lagunya juga kita bisa tahu bahwa Whitney Houston itu mempunyai banyak aspek yang akan menarik kalau dijadikan sebuah tontonan film atau movie di sini. Aku agak sedikit kaget Jennifer Hudson tidak memerankan Whitney di sini, karena Jennifer Hudson dikenal dengan beberapa lagunya Whitney yang dia nyanyikan secara sukses di beberapa kompetisi. Di kompetisi yang dia ikuti pun dia sempat membuat orang tercengang dengan penampilannya. Dia membawakan salah satu lagu Whitney yang membuat orang terkejut gitu ya. Aku tahu alasannya kenapa Jennifer Hudson tidak dipilih menjadi sosok Whitney Houston di film ini, karena dia sudah sempat memerankan Aretha Franklin di film Respect yang suksesnya sukses banget gitu ya, walaupun aku nggak sempat review pada saat itu. Orang-orang dengan lagu-lagu soulful seperti itu sebenarnya bisa dibilang mempunyai penikmat tersendiri jika dibuatkan biografinya. Nanti akan aku buatkan video khusus tentang film ini, pembahasannya atau movie update-nya lagi. Tapi aku pengen ke updatean yang kedua.
Dan yang kedua kali ini datangnya dari Netflix. Ya, aku pengen banget ngebahas ini sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu karena Netflix itu turun 25% sahamnya akibat persaingan streaming gitu ketat. Mungkin gini ya, mungkin Netflix adalah salah satu streaming platform yang menjadi pelopor streaming platform kita yang kita kenal saat ini. Dan Netflix juga lengkap, bisa dibilang bukan cuma film tapi dia merambah ke televisi juga gitu. Tapi semenjak hadirnya beberapa streaming platform seperti Peacock, seperti HBO Max, seperti Amazon Prime, seperti Disney Plus yang menjadi pesaing terbesarnya, Disney Plus itulah yang menjadi penyebab juga bisa dibilang Netflix kehilangan 25% menggunanya properti Marvel dan properti yang menjadi ladang duitnya Netflix di sini, bisa dibilang gitu ya, ladang duitnya Netflix di sini sudah diakuisisi oleh Marvel atau diakuisisi oleh Disney seperti Marvel dan juga beberapa konten juga udah di akuisisi oleh beberapa streaming platform lain yang dibuat oleh misalnya Paramount Plus seperti HBO Max dan juga Amazon Prime juga kan gitu ya. Netflix di sini masih kuat karena masih ada beberapa series original yang kuat-kuat juga seperti Squid Game yang diambil dari Korea, seperti Money Heist yang sekarang sudah digarap lagi dengan versi Koreanya, seperti juga ada salah satu project yang lagi dikembangkan itu Resident Evil yang udah aku sempat bahas kontennya di movie update sebelumnya. Itu lumayan membuat Netflix bisa menjadi lagi sebenarnya ya streaming platform yang diperhitungkan kembali, tapi dengan langkah-langkahnya Netflix saat ini yang aku akan bilang langkah-langkah yang sudah mulai merambah ke bekerja sama dengan salah satu provider handphone, itu bisa dibilang adalah jawaban Netflix atas isu kehilangan 25% sahamnya itu. Tapi aku yakin si Netflix bisa terangkat kembali karena dia mempunyai konten-konten original yang kita nggak bisa lupa, kayak The Umbrella Academy, kayak misalnya The Dark, kayak misalnya Squid Game tadi yang sudah aku sebutkan, Resident Evil juga pengen mulai, asal dia punya salah satu ciri khas yang dapat dia pertahankan uh, di tengah persaingan dia bersama Disney dan streaming platform yang lain gitu ya. Aku yakin sih masih bisa bertahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.